Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sunarti dengan NIM 1904010173, Prodi Ekonomi Syariah 4F. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai teori inflasi. Baiklah, yang pertama, pengertian inflasi. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus atau kontinu. Veniers dan Sebol mendefinisikan inflasi sebagai kecenderungan meningkatnya tingkat harga umum secara terus-menerus sepanjang waktu. Dari pengertian tersebut dapat dianalisis bahwa telah dikatakan inflasi jika yang pertama terjadi kenaikan harga. Inflasi memberikan makna bahwa telah terjadi suatu kenaikan harga bila dibandingkan dengan tingkat harga pada periode sebelumnya. Yang kedua, bersifat umum. Kenaikan harga pada suatu komoditas tertentu menyebabkan harga-harga secara umum naik. Misalkan BBM. Setiap terjadi kenaikan BBM, harga BBM, maka harga-harga komoditas lain turut naik. Karena BBM merupakan komoditas strategi sebab memiliki efek berantai yang dapat menyebabkan kenaikan harga pada komoditas lain. Kemudian teori inflasi. Ada 3. Yang pertama itu teori kuantitas. Dipelopori oleh Irving Fisher yang menekankan bahwa inflasi dipengaruhi oleh pertambahan jumlah uang yang beredar dan anggapan masyarakat terhadap kenaikan harga atau faktor psikologis. Yang kedua teori Keynes. Teori ini dikemukakan oleh John Maynard Keynes, di mana inflasi terjadi karena ada sebagian masyarakat yang menginginkan kehidupan di luar batas kemampuan ekonominya. Dalam teori ini, inflasi dianggap sebagai sebuah proses perebutan bagian rezeki antara kelompok-kelompok sosial yang mau bagian lebih besar dari yang disediakan masyarakat itu sendiri. Kemudian teori strukturalis. Teori ini disusun berdasarkan pola pengaman pada negara-negara Amerika Latin, khususnya struktur ekonomi di negara berkembang. Teori ini beranggapan bahwa kondisi struktur ekonomi negara berkembang yang bisa menyebabkan inflasi adalah ketidakelastisan penerimaan ekspor dan ketidakelastisan produk makanan di dalam negeri. Selanjutnya, penyebab inflasi di Indonesia. Yang pertama, peningkatan kebutuhan. Inflasi dapat disebabkan oleh peningkatan kebutuhan atau permintaan yang berlebihan di pasar karena adanya hukum supply atau demand. Seiring dengan meningkatnya permintaan, maka harga pun akan meningkat sehingga menyebabkan inflasi. Yang kedua, inflasi karena dorongan biaya. Inflasi dorongan biaya berarti terjadi kelangkaan dalam produksi atau distribusi barang sehingga harga barang menjadi naik. Berkurangnya produksi atau distribusi barang disebabkan oleh meningkatnya biaya, misalnya dalam hal produksi barang. Kemudian yang ketiga, mencetak uang. Apabila suatu bank sentral mencetak uang dalam jumlah yang lebih banyak, maka pasti akan menimbulkan inflasi, karena jumlah uang yang beredar sangat memiliki peran dalam menentukan nilai mata uang tersebut. Selanjutnya, dampak inflasi. Menurut Pratama Raharja dan Manurung, inflasi memiliki beberapa dampak buruk terhadap individu dan masyarakat. Yang pertama, menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Inflasi menyebabkan daya beli masyarakat menjadi berkurang atau malah semakin rendah apabila bagi orang-orang yang berpendapatan tetap. Kedua, memperburuk distribusi pendapatan. Bagi masyarakat yang berpendapatan tetap akan menghadapi kemerosotan nilai real dari pendapatan dan pemilik karyawan dalam bentuk uang akan mengalami penurunan juga. Yang ketiga, terganggunya stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi. Inflasi mengganggu stabilitas ekonomi dengan merusak perkiraan ekspektasi kondisi di masa depan para pelaku ekonomi. Kemudian yang terakhir, kebijakan dalam inflasi. Kebijakan fiskal. Ada 2 kebijakan fiskal, yaitu yang pertama, meningkatkan pajak. Makin tinggi pajak yang dikenakan pemerintah terhadap pendapatan, maka semakin kecil konsumsi masyarakat. Yang kedua, mengurangi pengeluaran pemerintah. Mengurangi pengeluaran pemerintah menimbulkan efek yang cepat dalam mengurangi pengeluaran dalam perekonomian. Kemudian kebijakan moneter.
Kebijakan moneter adalah peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter atau bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.